Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Ryan Demir Pasha dengan NIM 22105. Di sini saya akan melakukan stase asuhan partus normal. Ini 1 dan 2 langsung dicoba. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Dr. Ryan yang pada hari ini. Apa kabar dengan Ibu Indah yang 30 tahun nih Ibu? Baik Ibu, di sini saya ini sebagai dokter yang membantu persalinan Ibu ya. Nanti saya akan membantu dalam menjalani pimpinan untuk meneran dan untuk menyelamatkan bayi Ibu. Nanti tindakan ini mungkin akan sedikit tidak nyaman, agak sedikit sakit, tapi ini digunakan untuk melahirkan ke bayi Ibu. Apa Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, boleh nanti ke meja periksa. Udah nih. Udah, lalu kita langsung ke persiapan. Nah, persiapannya itu, oh ya sebelum itu kita harus tahu ada yang namanya tanda kala 2. Kalau kala 2 itu sudah mulai persalinannya. Dimana kalau sudah mulai persalinan itu ada ibunya sudah mengalami keinginan untuk meneran. Terus juga ada tekanan yang luar biasa di rektum dan juga vaginanya. Perineumnya sudah menonjol dan juga vulva, vagina dan juga sphincter analnya sudah membuka. Itu untuk tanda-tanda kala 2. Nah, dimana kita menyiapkan pertolongan untuk persalinan dulu. Jadi ada persiapan diri mencuci tangan 6 langkah, pakai dan juga menggunakan handscoon, pakai baju penutup, jangan pakai perhiasan gitu. Nanti alat partusnya ada partuset, ampul, oksitosin, suntik oksitosin dan juga alat untuk partusnya itu. Nanti oksitosinnya itu dipatahkan dulu sebelum mencuci tangan gitu. Nah, lalu kita sudah ngecek ke ibunya. Baik Ibu, saya akan mengecek dulu ya Ibu bagian genitalia Ibu. Nah, nanti dicek dulu di vulva perineumnya, nanti dibersihkan pakai kapas gitu, yang atas bawah gitu. Sudah, kalau misalnya ada yang kotor langsung dibersihkan. Nah, ini udah kotor kan, udah kena, kita ganti handscoon, cuci tangan lagi, ganti handscoon. Nah, sekarang pemeriksaan dalam untuk melihat pembukaan cervix. Maka Ibu, saya akan masukkan tangan saya Ibu untuk masuk ini vaginal tissue untuk melihat pembukaan cervixnya. Gitu, kan dicuci ya. Udah di ini kita nanti gini agak ditarangkan masuk kita nanti cek di bagian cervixnya. Nanti pembukaannya misalnya udah 10 tuh udah begini katanya, udah segini, udah 10 tuh. 10 gede nih, berarti kan udah. Terus juga kita cek di plasentanya apakah ada amnion pertumbuhannya udah pecah belum. Kalau belum pecah dan sudah ada tanda-tandanya, kayaknya kita potong dilepaskan dulu. Pakai setengah kosher nanti diambil, udah kan, kita ganti handscoon lagi, berarti ganti handscoon pakai lagi di setengah kosher, dibuka, udah dibuka. Baik Ibu, ini ketubannya sudah dipecahkan ya Ibu. Kalau sudah ada keinginan untuk meneran, udah ada tekanan yang besar, bilang ya Ibu. Baik, itu udah pemeriksaan pertama sudah. Nah, lalu kalau sudah kebuka, bilang Ibu ini pembukaannya sudah lengkap ya Ibu, udah dipecahkan. Ibu kalau ini kan udah ada, misal udah ada beneran nih, udah pengen beneran. Baik Ibu, kan ini udah pesan selesai. Ibu nanti posisinya yang nyaman nih Ibu. Ini nanti keluarga juga tolong bantuin ibunya ya. Lalu kita lakukan pemimpinan meneran. Dulu kalau udah ada tekanan, Ibu boleh langsung meneran, ikut meneran. Dan kalau misalnya udah nggak ada tekanan lagi, udah nggak ada kontraksi, Ibu bisa istirahat. Itu nanti kita nilai juga deh JJ-nya selama tiap 5 menit gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada keinginan untuk meneran, jadi nanti Ibu boleh berjalan, berjongkok atau nyaman, pokoknya posisi nyaman agar bisa meneran gitu. Nah, untuk persiapan partusnya misalnya udah ada kontraksi, Ibu dorong ya Ibu, 1, 2, dorong. Sudah, itu udah tekanan, udah ada kontraksi, udah. Kalau nggak ada kontraksi kita istirahat. Kalau sudah, misalnya ini bayi, ini kepalanya, udah masuk kan, jadi vulvanya udah membuka nih, udah ada kepala di sini, kita langsung ikut bantu gitu. Ini kalau sudah keluar, kita nanti kanannya megang perineum, yang kirinya menahan kepala. Jadi kepala agak ditahan, jangan sampai nanti agak glosor gitu, enggak kan, ditekan, didorong, ditekan dikit. Udah, kalau udah keluar itu lahir kepala. Nah, di lahir kepala, kalau sampai kepala ini kita langsung, sebelumnya itu ada handuknya itu dilipat sepertiga di bawah dari ini. Jadi sebelum lahir kepala ya, kalau udah ngebuka gitu juga handuk di atas perut ibunya. Udah lahir kepala. Nah, handuknya itu nanti diseka gitu biar mulutnya diseka. Udah diseka, terus juga lihat apakah ada lilitan di sini, ada lilitan nggak di sini. Kalau ada lilitan bisa dibuka saja angkat tangan. Kalau misalnya enggak, langsung dipotong situ. Kalau misalnya nggak ada, bagus. Udah, lalu kita nunggu adanya paksi luar. Jadi paksi luar nanti dia muter gitu, akan agak muter. Nanti kita megang kanannya itu, megang bagian bawah dari kepalanya, atas di bagian atas gitu, kirinya bagian atas, megang di kepalanya saja. Nanti kalau dia udah keluar, nanti kita menyusuri di bagian bawahnya sampai begini misal.
yang kirinya di bagian punggungnya. Nah, oh iya tadi sebelum itu kita nanti agak tarik ke bawah ya di bagian sebelum bahunya. Kalau bahunya biar bahunya lahir ke bawah terus ke atas gitu. Ke bawah ke atas, ya gitulah. Ya paham lah. Masuk, sudah keluar semuanya. Sudah keluar semuanya nih, kita langsung ditaruh di bagian perut ibunya. Itu kita lakukan langsung lihat dulu, observasi, dilihat ini harus kepalanya terus lebih bawah daripada kakinya. Terus kita observasi, terus nanti kalau ada jalan napas yang terhambat, kita langsung pakai pipet atau dihisap dulu. Lalu dikeringkan. Sudah kalau sudah dikeringkan ini langsung kita mau potong untuk tali pusarnya jadi dijepit satu-satu. Ada yang bener buat motong aja, dan ada yang buat kayak permanen gitu yang biru buat emang motong dari tali pusarnya. Jadi 3 cm dari tali pusat yang pertama sama 2 cm dari tali dari yang pertama gitu. Potong nih. Nanti kita akan potong pakai gunting mayo. Potongnya begini agak dipegang, terus susah. Ini dipegang terus nanti gini. Jangan sampai kena ke bayinya. Truk. Sudah, itu untuk skala 2 kan. Oh iya, itu sudah bayi sudah ini langsung kita kasih ke ibunya. Ibu boleh lakukan IMD, Ibu inisiasi menyusui dini sini. Langsung udah. Itu untuk sudah untuk asuhan partus 1. Ini langsung ke yang kedua. Yang kedua itu langsung ke kala 3 kan. Kala 3 itu persalinan untuk plasentanya nanti udah bilang kan, ini udah ya boleh nanti konfirmasi lagi. Baik Ibu, ini saya Dokter Ryan ini yang akan melanjutkan persalinan dari Ibu. Baik, ini sudah ada alat-alatnya, tadi alatnya mungkin disebutin lagi, ada partus, ada oksitosin yang sudah dipotong. Lalu kita nanti masukkan oksitosin udah dimasukkan, udah ada isinya. Lalu tadi sebelumnya udah dimasukin udah ada isinya. Nah baik Ibu, ini sudah nanti akan saya suntik ke Ibu menggunakan oksitosin untuk pengeluaran dari plasenta Ibu. Ya, nanti masukkan kita nanti di bagian paha, sepertiga paha kanan atas gitu, paha kanan atas di bagian luar. Nanti dicek aspirasi nggak ada 90 derajat, langsung masukin IM ya, IM. Sudah, kalau misalnya sudah kan ini klaimnya tadi di bagian yang ujung ya, deket dengan udah dipotong tuh. Nanti kita ganti klaimnya sampai ke 5 cm dari 5 cm dari vulva, 5 cm sampai 10 cm dari vulva, diganti, dikerak lagi klaimnya. Udah dikasih oksitosin, ya udah tuh kita tunggu sampai kontraksinya datang sambil megang perutnya. Ini kayak ini udah ada belum nih, sambil masas uterusnya. Kalau udah ada kontraksi kita langsung tarik, jadi bukan ditarik sih, agak ditahan gitu, renggangkan gitu, jangan sampai ya renggang, nanti dia ada kontraksi, nanti dia akan keluar gitu. Jadi sama-sama keluar. Kalau misalnya nggak keluar bisa dikasih oksitosin lagi, terus juga dicek kandung kemihnya gimana, apakah penuh atau tidak. Kalau penuh kan nanti dia bisa menegang gitu. Lalu dicek kalau misalnya plasentanya udah di introitus vagina, jadi kan gini, ini plasenta, aduh susah, gini. Nah kalau dia biasanya tuh agak ngelipat, jadi kita agak lipat, kita pegang dulu, lipat, terus diambil, keluarkan. Sudah, kalau udah dikeluarkan, ambil pijat uterus juga, Nah kita cek di bagian plasentanya, di bagian atas dan bawah, kotiledonnya lengkap atau tidak, untuk atas dan bawahnya ada perdarahan atau tidak. Kalau misalnya nggak lengkap, kita langsung harus ambil, jadi kita ambil pakai tangan langsung, karena masih membuka lebar kan, kita buka gitu. Maaf ya Ibu, ambil, dicek, karena takutnya nanti perdarahan, kalau nggak diambil kita bakalan perdarahan hebat gitu. Sudah, setelah itu sudah langsung kita evaluasi. Oh enggak sih, sebenarnya dicuci tangan, kita buka ke larutan klorin, cuci tangan, alat juga cuci. Lalu kita ke evaluasi. Nah evaluasinya ini untuk pemantauan kontraksi dan juga perdarahan, jadi bisa selama 2-3 kali dalam 15 menit pertama, jadi 5 menit pertama, lalu 15 menit sekali dalam 1 jam pertama, lalu 20-30 menit kali pada 1 jam berikutnya. Kalau misalnya nggak ada kontraksi, kita harus kasih tetaksan atonia, karena harus kontraksi, kalau nggak nanti dia perdarahan terus gitu. Terus bilang ke bapaknya, baik Pak, Bapak ini tolong ibunya ya Pak, nanti lakukan masas uterusnya.
nanti dilakukan terus juga nanti kita akan periksa tekanan darah, nadi, suhu, kandung kemih kalau itu setiap 15 menit, kalau suhunya setiap jam. Terus udah bersihkan, udah kan buang-buang semua dokter itu udah ada. Lalu kita cuci, terus juga kita bersihkan ibunya juga dari kotoran-kotoran, ketuban, air, darah gitu. Sudah langsung kita udah dicuci ya, udah cuci tangan. Lakukan lengkapi partograf. Baik Ibu, persalinan sudah selesai Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu bisa nunggu saja di sini. Tuh, saya keluar. Sudah. Nanti akan masuk dalam rekam medis dan tidak akan sebarluas di sini. Sudah. Baik, terima kasih. Banyak banget.